Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi akan menyapa kalian semua dengan berita-berita terkini yang rame di media sosial, teman-teman. Oke, untuk berita kali ini adalah kembali lagi membahas tentang kecelakaan ya, teman-teman, karena banyak sekali berita kecelakaan di luar sana. Langsung saja, ini berita yang pertama. Jadi di sini ada kecelakaan di daerah Simpang 5 Kamboja, teman-teman. Detik-detik pemotor masuk kolong trailer di Teluk Dalam dekat Simpang 5 Kamboja. Beredar sebuah video yang berisi rekaman detik-detik kecelakaan dialami seorang pemotor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, teman-teman. Kejadiannya di Jalan Sutoyo S, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dalam kejadian ini, pemotor yang diketahui merupakan seorang pria masuk ke kolong trailer, teman-teman. Motor jenis Matic yang dikendarainya remuk dilindas ban belakang trailer. Terlihat sebuah truk trailer tanpa muatan bergerak mundur dari sebuah halaman. Nah, jadi di sini truk trailernya ini mundur ya, teman-teman, dari sebuah halaman. Kemudian ini berpapasan dengan salah satu motor yang dikendarai oleh pria tersebut, dan akhirnya si pria bersama motornya ini dilindas oleh truk trailer tersebut, teman-teman, yang menyebabkan motornya itu langsung hancur, teman-teman. Truk tersebut berjalan mundur ke arah Jalan Sutoyo S. Lokasinya seberang dealer kendaraan roda 2 dekat lampu merah Simpang 5 Kamboja. Terlihat truk trailer dengan warna kabin hijau itu mundur perlahan-lahan menuju Jalan Sutoyo S. Dari video tersebut terlihat sepertinya tidak ada yang mengawasi atau memandu dan mengatur lalu lintas saat truk trailer itu mundur. Ketika bagian belakang truk trailer sudah berada di jalan, mendadak datang pemotor. Pemotor ini sepertinya datang dari Jalan Anang Adenansi, Kamboja menuju Teluk Dalam. Motor tersebut berjalan tidak terlalu cepat, namun rupanya jarak dengan truk sudah sangat dekat sehingga tabrakan tidak dihindarkan. Pemotor sudah berusaha mengerem dan membelokkan stang ke arah kiri, namun tetap saja ia masuk ke kolong truk dan motornya persis di bawah ban hingga terlindas. Nah, jadi motor tersebut itu sebenarnya tidak terlalu kenceng ya, teman-teman, akan tetapi di sini karena tidak ada yang mengatur lalu lintas truk trailer mundur tersebut, akhirnya meskipun tidak terlalu kencang, motor tersebut karena sudah dekat itu masuk gitu loh, teman-teman, masuk ke dalam truk trailer tersebut. Akhirnya karena jarak ban itu sudah berdekatan dengan motor, akhirnya terlindaslah motor tersebut hingga remuk, teman-teman. Warga mengetahui kejadian ini berusaha memberikan pertolongan mengeluarkan pemotor dari bawah kolong. Informasinya yang beredar, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Namun belum diketahui kondisinya sampai sekarang, teman-teman. Dari video yang beredar yang merupakan rekaman CCTV di sekitar lokasi, kejadiannya ini pada tanggal 28 Juli 2024, teman-teman, pada pukul 7:44 menit. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait kronologis dan kebenaran insiden ini. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua selalu hati-hati ya, karena ini kadang kalau misalnya ada yang ngatur aja, biasanya itu masih terjadi kecelakaan, apalagi tidak ada yang mengatur lalu lintas, teman-teman. Dan ini kalau misalnya truk trailer itu kan besar ya, teman-teman. Jadi sang sopir itu biasanya ada blind spot, teman-teman. Kita itu nggak tahu Pak supir itu mengetahui keberadaan kita di belakang atau tidak. Biasanya ini yang ada peringatan tulisan blind spot itu adalah mobil-mobil yang besar, teman-teman, seperti truk trailer, kemudian truk Pertamina, kemudian truk tronton-tronton, kemudian banyak sekali, teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kita itu berhadapan dengan mobil-mobil truk atau bus-bus besar seperti itu, kita diharapkan untuk hati-hati, teman-teman. Nah, berita selanjutnya di sini ada salah satu kecelakaan juga, teman-teman, di daerah Ponorogo, yang dimana ini menyebabkan salah satu korban atlet ya, teman-teman. Atlet panjat tebing Indonesia itu meninggal dunia karena kecelakaan tersebut. Langsung saja kita ke beritanya.
Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Cabang Ponorogo siap melakukan investigasi terkait kasus kecelakaan atlet panjat tebing atas nama Muzaki Maulana Ihsan, warga Jalan Ukel, Kelurahan Kertosari, Babadan di Taman Kota Klono, Suwandono pada Ahad 28 Juli 2024, teman-teman. Bocah yang masih berusia 11 tahun tersebut terjatuh dari ketinggian saat melakukan latihan panjat tebing dan harus dirawat intensif di RSU Darmayu, teman-teman. Oh, jadi atlet panjat tebing ini masih berumur 11 tahun, teman-teman. Dan ternyata ini adalah kecelakaan terjatuh, teman-teman, dari mungkin latihan atau mungkin melaksanakan kegiatan di panjat tebing tersebut. Saya kira tadi kecelakaan di jalan raya, teman-teman. Kapolsek Kota Ibtu M. Mustafa Sahid saat dikonfirmasi mengatakan masih melakukan penyelidikan termasuk menunggu hasil investigasi dari pihak federasi apakah kecelakaan tersebut akibat kesalahan manusia, peralatan, atau yang lainnya. Karenanya pihaknya belum bisa menyampaikan secara jelas termasuk kronologi bagaimana bocah kelas 5 MI Maya itu bisa terjatuh. Yang pasti, federasi sudah berkoordinasi dengan orang tua korban untuk mengupayakan pengobatan dan memberikan yang terbaik. Adapun kondisi terakhir hingga Senin pagi, korban masih dirawat intensif dan ada kemungkinan akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono. Korban mengalami luka patah tulang di bagian tangan, dagu, dan hidung, teman-teman. Jadi minggu kemarin Ananda Muzaki melakukan latihan rutin untuk persiapan lomba di arena panjat tebing Taman Kota Klono, Suwandono. Sementara itu, Sudarmani, Lurah Kertosari, Babadan saat dikonfirmasi membenarkan ada warganya yang mengalami kecelakaan saat melakukan latihan panjat tebing di Taman Kota Klono, Suwandono. Nah, kita doakan buat Muzaki ya, teman-teman, supaya segera cepat sembuh ya, karena ini murni kecelakaan, sepertinya murni kecelakaan, teman-teman, atau mungkin kelalaian manusia, peralatan, atau yang lainnya. Karena namanya panjat tebing, naas itu kita nggak tahu ya, teman-teman. Kita sudah naik, apalagi kita sudah di atas ketinggian gitu ya, tiba-tiba langsung karabiner itu selip, lepas, akhirnya ya terpaksa kita jatuh, teman-teman. Apalagi kalau kita nggak ada yang ngawasi gitu ya, kita nggak ada tutornya gitu ya. Nah, sementara ini si adik Muzaki ini masih dirawat intensif di RSUD Dr. Harjono tersebut, teman-teman. Nah, untuk berita berikutnya ini adalah mengenai tentang kriminal ya, teman-teman. Karena di sini kita juga harus berhati-hati apabila kita melewati jalan yang sepi, kemudian melewati jalan di saat malam hari, kemudian ya pokoknya di tempat-tempat yang kita tidak tahu atau tidak biasa di jalan tersebut, teman-teman. Jadi di sini ada seorang siswi SMA Negeri 11 Muaro Jambi, teman-teman, yang diduga dibegal oleh seorang driver online atau ojek online, teman-teman. Tapi di sini belum tentu si ojol itu memang begal, tapi karena mungkin ada kesempatan, akhirnya ya udah diambil aja HP-nya gitu loh. Dan ini bisa jadi juga ada kawanan begal yang meminjam atau membeli jaket ojol di pasaran, itu kan banyak. Itu nyamar, teman-teman. Jadi mereka seolah-olah itu menggambar atau mengamati adik-adik yang sedang pulang sekolah, kemudian ketika lengah langsung aja diambil. Itu kan biasanya ada adik itu kalau misalnya pulang sekolah itu sering main HP di pinggir jalan gitu ya, teman-teman, langsung aja saut oleh begal tersebut. Nah, jadi buat teman-teman ini diharapkan untuk selalu hati-hati dimanapun kalian berada ya, teman-teman, karena naas itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Yang penting kita selalu berdoa, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa aja kawan tadi? Motor tadi ya. Korban berjalan kaki. HP-nya jelas, Pak. HP. Duitnya itu jelas. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Langsung saja jangan lupa subscribe, tekan tombol like, komentar, dan juga share kepada teman-teman kalian, supaya nanti teman-teman yang sudah subscribe tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my